Lecehnya manuver Anies, alihkan isu, jauhi blunder, serang Terawan. Dilansir dari siwot.com ditulis oleh Nina Nur. Anies bisa jadi gubernur terbodoh versi Google, dan memang hasil kerjanya minim, apalagi dibandingkan dengan para gubernur terdahulu. Buktinya banyak, dan dari urusan pencegahan banjir yang nol besar, hingga pemutahiran data yang nggak dikerjain, sampai urusan anggaran yang tanpa prioritas. Mau protes, gih sana minta Anies balikin duit ratusan miliar yang sudah dia store sebagai free ajang balap Formula E di bulan Februari lalu. Katanya, waktu itu sudah mendeteksi adanya kasus corona. Terus, kenapa tetap saja membayar fee buat Formula E? Sementara, sekarang katanya nggak punya duit buat menyediakan bansos bagi para warganya yang terdampak COVID-19. Ya, itu semua fakta. Namun, sebagai seorang politisi, Anies tidak bodoh. Bagi saya, mengamati tingkah laku Anies dalam perspektif politik itu sangat menarik. Dan berikut ini adalah hasil dari pengamatan saya dalam minggu ini. Minggu lalu, Anies terpojok oleh pernyataan dari 3 Menteri Jokowi di soal data dan anggaran buat bansos. Anies mencoba berkelit soal data. Namanya pernyataan mensos di depan para anggota DPR RI itu sulit untuk dibantah hanya dengan permainan kata. Sementara kalau soal duit yang kurang buat mendanai bansos, Anies mencoba ngeles lewat DBH, dana bagi hasil, yang dianggap sebagai utang pemerintah kepada DKI Jakarta. Namun, yang dihadapi Anies di sini adalah seorang Sri Mulyani, sosok yang pintar, bicaranya hanya fakta dan data tanpa omong kosong, serta selalu mempertahankan kredibilitas dalam segala hal. Ini berat buat Anies, yang pasti tidak akan sanggup berargumentasi secara bondong sama Sri Mulyani. Lawan-lawan Anies sungguh berat. Gimana mau memantah Mensos Juliari Batubara yang belusukan sendiri ke pelosok-pelosok Jakarta melebihi gubernurnya, sampai saya sebut sebagai gubernur baru, mau memantah Sri Mulyani. Kalau tanpa persiapan super matang dengan banyak catatan di tangan, dia sama dengan bunuh diri. Oleh sebab itu, Anies pun perlu pengalihan isu. Kebetulan pada saat yang sama, Anies diwawancarai oleh media Australia, The Sydney Morning Herald. Wawancara ini awalnya memang buat jadi panggung politik tambahan bagi Anies, sama halnya dengan Konper, dan akhirnya bisa juga dimanfaatkan Anies sebagai tameng tambahan terhadap ketidakbecusan yang dibongkar oleh 3 Menteri Jokowi tersebut, terutama buat menghindari dari Sri Mulyani. Hasil wawancara dengan SMH pun jadi heboh di media dan media sosial, banyak mengundang kontra, dan ini memang yang diharapkan oleh Anies untuk menutupi kontroversi lebih lanjut dengan Sri Mulyani. Isu pun beralih, para netizen 62 seakan berlomba mencari bukti yang bisa mementahkan pernyataan Anies ke SMH. Sedangkan para buzernya dan pemuja Anies juga siap dengan berbagai bukti sanggahan, macam perang saja di medsos. Sementara Anies duduk manis mengamatinya. Hasil wawancara dengan SMH ini harus dimanfaatkan Anies secara maksimal. Pertama, buat pengalihan isu alias berkelit dari Sri Mulyani. Nampaknya berhasil tuh, karena tongkat estafet kemudian diambil alih oleh BPK yang menyanggah pernyataan pihak Kemenku soal DBH, dan kemudian dibahas lagi oleh anak buah Sri Mulyani. Anies pun terselamatkan. What's next? Ya, tentu saja urusan panggung lagi dong. Anies mesti terus mendongkrak dirinya agar tidak sampai nyusup gara-gara pernyataan 3 menteri tersebut. Tentu saja Anies tidak mau lagi sampai blunder dalam menggunakan kekuatan media. Blunder yang saya maksud itu loh, kasus rilis media Suara Bergetar yang melahirkan banyak artikel berita berjudul sama. Akhirnya ketahuan sama para netizen dan jadilah bahan tertawaan. Bahkan melahirkan sebutan baru buat Anies, yakni Wan Getar. Ini memalukan sekali karena sampai ketahuan. Jadi Anies pastinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk mendongkrak diri Anies perlu perbandingan. Menguji diri sendiri tanpa perbandingan itu absurd dan tidak akan laku dijual. Kali ini Anies tidak bisa mencapai level rasa presiden. Wong sama menterinya saja Anies sudah terpojok. Siapa yang bisa dikorbankan? Pilihan pun dijatuhkan pada Menkes Terawan. Kebetulan sekali, hasil wawancara dengan SMH sangat mendukung hal ini. Wawancara dengan SMH dilakukan Anies pada tanggal 6 Mei lalu untuk ditayangkan oleh SMH pada tanggal 7 Mei dan jadi berita di tanah air pada tanggal 8 Mei. Misalnya, di artikel yang dibuat oleh suara.com yang banyak dijadikan oleh referensi oleh para netizen. Coba para pembaca melihat berita-berita tentang Anies mulai hari Senin tanggal 11 Mei di Dirikom, CNNindonesia.com, dan Kompas.com.
Isinya terutama tentang betapa frustasinya Anies terhadap Menkes Terawan soal data penderita COVID-19 yang menurutnya sengaja ditutup-tutupi. Bahkan di detik.com disebut dengan jelas bahwa Anies menyatakan hubungan dengan Jokowi baik-baik saja. Yang bikin Anies frustasi adalah Menkes Terawan. Tema berita-berita tersebut adalah hasil daur ulang dari wawancara Anies dengan SMH, karena pada dasarnya isi dan sumber berita yang mereka pakai yaitu itu juga, hanya diolah lagi dengan tema dan judul yang beraneka ragam, namun dengan narasi yang serupa. Menurut detik.com, Pemprov DKI mengunggah wawancara telekonferensi antara Anies dengan SMH di kanal YouTube mereka pada Senin lalu 11 Mei. Saya mencari video yang dimaksud, namun tidak saya temukan. Entah sengaja diunggah sebentar buat diberitakan oleh detik.com lalu diturunkan lagi. Bisa jadi intinya Menkes Terawan yang akhirnya jadi semacam tumbal ya. Pamor Anies bisa kembali didongkrak. Logikanya, ngapain kan para media mendaur ulang hasil wawancara Anies dengan SMH? Wong sudah diberitakan dari hari Minggu lalu kok. Kalau bukan untuk mengendorse rasa frustasi Anies ke publik, tujuannya ini cara ngeles, membantah kesan Anies tidak bisa kerja. Isi wawancara itu kan menunjukkan bahwa Anies sudah kerja sejak Januari mengurusi wabah corona. Kalau urusan banjir ya jangan ditanya, itu nggak bisa lagi dipakai buat mendongkrak nama Anies. Sama halnya dengan soal Formula E, apalagi soal pohon-pohon di Monas. Nah, itulah manuver yang sedang dilakukan oleh Anies. Anies sedang menunggu reaksi publik atas berita-berita di atas. Apakah publik akan ikut menyalahkan Menkes Terawan? Kalau kata saya sih, Menkes Terawan terselamatkan dengan sendirinya oleh soal kenaikan iuran BPJS. Oke, sekian dulu dari Kura-Kura.